Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Naswa dengan NIM 205220035, kelas PLKH 4, Litigasi Pidana C, dosen Dr. Heri Firmansyah, SH, MH, MHum, MPA, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT yang sudah saya buat dari materi yang saya pilih, yaitu Sistem Peradilan Pidana. Yang pertama, pengertian dari sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Yang dimaksud merupakan pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan merupakan subsistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya. Tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri yaitu mencegah orang menjadi objek atau korban, menyelesaikan kejahatan yang sudah terjadi sehingga orang merasa bahwa peradilan telah ditegakkan dan yang bersalah akan dihukum. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak akan mengulangi kejahatannya kembali. Jaringan kerja sistem peradilan pidana yaitu ada dasar pidana, dasar proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dihapuskan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHP sebagai dasar pidana Indonesia, sistem keadilan, unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan merupakan komponen sistem peradilan pidana yang sudah umum dikenal, baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam praktik penegakan hukum. Yang A, kepolisian. Polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan entitas yang menangani langsung tindak pidana dalam masyarakat, sesuai dengan batasan perundang-undangannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mendefinisikan bahwa kepolisian sebagai hal-hal yang relevan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian itu sendiri. Yang B, kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan mengambil alih setelah polisi mendelegasikan sebuah kasus tersebut kepada mereka. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menangani penuntutan dan masalah hukum lainnya. Jaksa adalah penuntut hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim menurut pasal 13 KUHP. Yang C, pengadilan. Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada di tangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang sudah diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu, pengadilan berkewajiban juga untuk membantu mencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan asas peradilan yang sudah ditetapkan oleh KUHP. Yang D ada lembaga permasyarakatan. Lembaga terakhir yang terlibat dalam sistem peradilan pidana adalah lembaga permasyarakatan. Sebagai tahap akhir dari proses peradilan pidana, menjalankan harapan dan tujuan sistem peradilan pidana, termasuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya kembali. Yang E, advokat. Advokat sendiri adalah orang yang pekerjaannya memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar ruang sidang, dan yang memenuhi standar hukum. Advokat sendiri memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan alasan hukum lainnya untuk kepentingan hukum kliennya. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat menjadi bagian subsistem dari sistem peradilan pidana, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang, yang isinya advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan otonom, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Yang selanjutnya, asas penting sistem peradilan pidana. Yang pertama, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua, praduga tak bersalah. Yang ketiga, asas oportunitas. Yang keempat, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang kelima, semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Yang keenam, peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap pengambilan keputusan dilakukan oleh hakim. Yang terakhir, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.
Dan selanjutnya adalah materi kedua, yaitu alat bukti pasal 184 KUHP dan hak tersangka. Alat bukti pasal 184 KUHP yaitu ada keterangan saksi. Menurut R. Subekti, berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pada dasarnya, bukti merujuk pada alat-alat bukti, termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran peristiwa, sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait pengumpulan bukti, memperlihatkan bukti, sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Indonesia sendiri menggunakan alat bukti yang berbeda dengan negara Amerika Serikat. Alat bukti tersebut yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi, syarat-syarat seorang saksi pada umumnya adalah kecuali orang yang menjadi saksi yang tercantum dalam pasal 186 KUHP, yaitu keluarga saudara atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Yang kedua, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan yang anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Yang ketiga, suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Hal ini ada di dalam pasal 168 KUHP yang dikatakan cukup jelas. Banyak masalah yang timbul berhubungan dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 168 KUHP dan dalam pasal 170 KUHP. Bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia dan dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Pekerjaan atau jabatan yang dikemukakan dalam pasal 170 KUHP yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang harus menyimpan rahasia jabatan, misalnya seperti dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dengan mengundurkan diri adalah pastor agama Katolik, yaitu Roma, berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut. Karena dalam pasal 170 KUHP mengatur mengenai dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, kecuali menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya sebagai kekecualian yang relatif. Dalam pasal 171 KUHP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah, yaitu anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, yang sakit ingatan, baik meskipun ingatannya itu kembali, itu tetap tidak dibolehkan. Mengenai kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji karena KUHP masih mengikuti peraturan lama HIR, di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak untuk kesaksian, yaitu sebagai alat bukti. Acara pemeriksaan cepat ini terbagi menjadi dua paragraf, yaitu yang pertama pemeriksaan tindak pidana ringan dan yang kedua pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Di sini ada pekerjaan, harkat, atau martabat jabatan yang sudah tadi saya jelaskan seperti rahasia medis, saksi tersebut yang dapat dibebaskan, hakim menentukan sah atau tidaknya. Selanjutnya ada keterangan saksi. Ini yang sudah saya jelaskan nih, keterangan ahli. Keterangan seorang ahli disebut juga sebagai alat bukti. Hal ini diatur dalam pasal 179 ayat 2 keterangan saksi berlaku juga pada ahli. Untuk keterangan ahli ada di urutan kedua di dalam pasal 183. Berbeda dengan HIR dulu, tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti dan isi keterangan seorang ahli dan saksi dan ahli itu sangat berbeda ya. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah dinyatakan atau kesimpulan yang sudah diatur di dalam KUHP. Dalam hal ini, KUHP dapat membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti. Keterangan ahli sendiri ada di pasal 186 KUHP dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar persidangan sebagai alat bukti atau surat ada di dalam pasal 187 butir C. Selanjutnya ada alat bukti surat. Dalam pasal 184, alat bukti surat terdiri atas 4 ayat, yaitu pertama, berita acara
dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya, disertai alasan yang jelas, tegas, dan tentang keterangan itu sendiri. Yang kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Yang ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaannya yang diminta secara resmi kepada dirinya. Yang keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lainnya. Ini ada alat bukti surat di luar KUHP, yaitu UU ITE, hasil cetak dokumen elektronik, UU TPKS, surat keterangan psikolog klinis, dan atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, rekaman medis, hasil pemeriksaan forensik, dan atau hasil pemeriksaan rekening bank. Selanjutnya ada alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk itu sendiri adalah perbuatan kejadian atau yang sudah dialaminya karena persesuaian baik dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk itu diatur di dalam pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang keempat, yang masih mengikuti HIR dalam pasal 195. HIR pasal 295 dan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1950 telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti. Yang kedua, adapun definisi alat bukti petunjuk dalam pasal 188 ayat 1 KUHP. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya. Adapun penilaian kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk itu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dan ada juga saksi anak di bawah umur dan saksi yang hilang ingatan itu dianggap sebagai petunjuk. Selanjutnya ada juga alat bukti keterangan terdakwa. KUHP sangat jelas dan sangat sengaja dicantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir C berbeda dengan peraturan dalam HIR yang menyebutkan pengakuan terdakwa. Sebagai alat bukti pasal 295 dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pangkuan atau berbentuk pengakuan. Karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut, yaitu mengaku bahwa ia telah melakukan delik yang didakwakannya. Yang kedua, mengakui kalau ia bersalah. Yang ketiga, mengaku terdakwa sebagai alat bukti. Menurut Memory Fund Relisting Net SV, penyangkalan terdakwa bisa menjadi alat bukti yang sah, dan sudah jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lainnya. Ketentuan pasal 50 sampai dengan 68, pasal 95, pasal 97 KUHP memberikan perhatian khusus pada hak tersangka dan terdakwa. Hanya pasal 95, pasal 97, pasal 108, 109, pasal 113, 117, pasal 140 yang memperhatikan korban. Namun dalam pasal 95 dan 97 yang mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi hak tersangka, terdakwa atau terpidana untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi atas tindak pidana yang dialaminya adalah hak korban. Hanya ayat 1 pasal 108 yang secara eksplisit mengidentifikasikan korban, pasal 113 yang dimaksud dengan tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan perkara. Sedangkan pasal 117 ayat 1 yang dimaksud dengan tersangka dan atau saksi yang memberikan keterangan kepada penyidik tanpa rasa takut akan pembalasannya, dan pasal 140 ayat 2 mengacu pada penghentian penuntutan.
korban kejahatan itu sendiri tidak memiliki perwakilan yang adil dalam sistem peradilan pidana yang sudah ada. Dan mereka sering diabaikan karena persyaratan perundang-undangan masih mengandalkan perlindungan terhadap pelaku. Maka status korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia nyaris terabaikan. Kondisi ini akan berdampak pada berkurangnya perlindungan hukum bagi korban dan putusan hakim yang tidak memuaskan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya perlindungan hukum akibat korban tidak diperlakukan secara adil dalam sistem peradilan pidana dapat diselidiki melalui peraturan perundang-undangan, hukum pidana maupun pengamatan empiris dalam kegiatan penegakan hukum. Dan di sini ada hak-hak tersangka, itu yang pertama hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. Hak ini diatur dalam pasal 50 ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakannya dan apa yang didakwakannya. Hal ini diatur dalam pasal 51 butir A dan B. Yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka. Hal ini diatur dalam pasal 52. Yang keempat, hak untuk mendapat juru bahasa. Diatur dalam pasal 53 ayat 1, hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Diatur dalam pasal 54, hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Yang ketujuh, hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara kepada perwakilan negaranya. Hal ini diatur dalam pasal 57 ayat 2. Dan yang ke-8, hak untuk menghubungi bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Diatur dalam pasal 58. Yang ke-9, hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas. Hal ini diatur dalam pasal 59 dan 60. Yang ke-10, hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaannya dalam pasal 61. Yang ke-11, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya. Pasal 62. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Pasal 63. Hak tersangka atau terdakwa yang mengajukan saksi dan ahli yang the charge ada di pasal 65. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, pasal 68, dan yang terakhir, hak terdakwa pihak yang diadili untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berikut presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.